Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan info tentang bagaimana caranya agar kita bisa mendeteksi sendiri seperti apa interview kerja yang gagal itu. Apa saja sinyal atau pertanda bahwa interview kita itu sudah dipastikan telah gagal dan kita nggak bakal diterima bekerja. Guys, simak video ini sampai selesai ya, dan selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusli. Ada sejumlah sinyal yang bisa kita amati. Kita itu kemungkinan besar tidak akan diterima bekerja apabila di dalam momen-momen interview yang kita lakukan tersebut ada gabungan dari sinyal-sinyal atau pertanda-pertanda seperti ini. Sinyal pertama adalah HRD tidak mempertemukan kita dengan bos di saat interview. Kenapa? Karena HRD sudah melihat bahwa di dalam interview tahap pertama dengan HRD saja, kita sudah nggak lolos seleksi. Jadi, nggak ada gunanya lagi kita dipertemukan dengan si bos untuk diwawancara. Mungkin user bisa dimintai untuk mewawancarai kita, tapi tahapnya hanya sampai di sini aja. Dan kita tidak sampai dipertemukan dengan si bos. Lalu sinyal yang kedua adalah si bos mewawancarai kita dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya sekitar 5 menit saja sudah cukup. Itu tandanya si bos tidak antusias atau tidak berminat terhadap diri kita. Makanya si bos nggak banyak bertanya dan menyudahi wawancara dalam waktu yang sesingkat mungkin. Lalu sinyal yang ketiga adalah si bos saat mewawancarai kita tidak melakukan kontak mata dengan kita dan sibuk melihat HP. Sebenarnya hal ini sangatlah tidak sopan, tapi memang ada yang seperti ini. Nah, ini tandanya adalah bahwa dari awal begitu si bos melihat kita, dia itu sudah merasa enggak cocok. Jadi dia malas mewawancarai kita. Jadi ia melakukan wawancara sambil bermain HP. Nah, sinyal yang keempat adalah kita dicuekin dan dibiarkan menunggu sampai lama baru diwawancara. Nah, ini adalah pertanda yang sangat jelas bahwa si bos sudah merasa kita nggak cocok di saat ia pertama kali melihat kita. Makanya, ia lebih suka mewawancarai kandidat lain yang datang lebih belakangan daripada kita, ketimbang mewawancarai kita. Lalu sinyal yang kelima adalah sewaktu kita datang interview, si bos sengaja pergi rapat atau keluar kantor. Hal seperti ini memang sangat tidak beretika dan menunjukkan arogansi dan ketidakmampuan untuk berempati. Tapi hal seperti ini bisa terjadi apabila antara HRD dan bos tidak ada kesepakatan. Misalnya, HRD sendiri yang mau memanggil kita, tapi si bos nggak mau. Tapi karena berhubung HRD sudah terlanjur memanggil, makanya si bos pun ogah-ogahan dan sengaja menghindar untuk tidak melakukan wawancara. Kalaupun akhirnya si bos mau melakukan wawancara, biasanya ia akan melakukannya dengan enggan dan menyudahinya dalam waktu
yang sangat singkat. Sinyal yang keenam adalah sewaktu kita datang interview, si HRD mengajak kita interview di luar kantor. Ini bisa terjadi karena antara HRD dan si bos nggak ada kesepakatan. Si HRD merasa kandidat ini cocok, tapi si bos merasa nggak cocok. Jadi si bos nggak mau mewawancarai si kandidat. Si HRD takut bosnya marah padanya, jadi ia sengaja mengajak si kandidat untuk diwawancara di luar kantor. HRD ini malu karena sudah terlanjur memanggil kandidat. Belakangan dia baru tahu bahwa bosnya itu enggak setuju. Nah, sinyal yang ketujuh adalah kita tidak ditanyai tentang kapan bisa mulai bekerja. Pertanyaan ini sangatlah penting dan merupakan indikasi yang kuat apakah seseorang kandidat akan diterima atau tidak. Mereka nggak bakal menanyakan tentang hal ini jika HRD sudah merasa kita itu nggak cocok saat diwawancara. Sinyal yang kedelapan adalah kita tidak ditanyai mau minta gaji berapa. Hal ini bisa terjadi karena HRD melihat permintaan gaji si kandidat ini sudah jauh melebihi dari budget gaji yang bisa mereka tawarkan. Dan mereka nggak bisa mengubah budget mereka tersebut. Makanya HRD nggak merasa perlu untuk menanyakan tentang hal ini. Lalu sinyal yang kesembilan adalah HRD tidak menjelaskan apa-apa kepada kita tentang kondisi perusahaan. Itu karena HRD nggak mau membuang-buang waktu untuk menjelaskan sesuatu tentang perusahaan kepada kandidat yang nggak bakal diterima. Lalu sinyal yang ke-10 adalah HRD akan mengucapkan perkataan seperti ini di akhir wawancara. Perkataan seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jika di dalam waktu 2 minggu nggak ada kabar dari kami, berarti lamaran kalian gagal. Kalau mereka berniat untuk memanggil kamu lagi, HRD nggak akan mengucapkan perkataan yang seperti ini kepada kamu. Ini berarti HRD sudah bisa memutuskan di dalam interview yang pertama itu bahwa si kandidat ini bukanlah orang yang cocok. Lalu sinyal yang ke-11 adalah di saat selesai wawancara, HRD atau si bos tidak mengantar kamu keluar sampai di depan pintu kantor. Kalau mereka memperlakukan kamu seperti ini, itu tandanya mereka sudah tidak memerlukan kamu lagi dan gak ada kelanjutannya lagi atas lamaran kalian. Lalu sinyal yang ke-12 adalah kamu dipanggil datang hanya 1 atau 2 kali saja. Maksudnya begini, pada panggilan yang pertama, kamu akan dipanggil datang untuk dites dan diwawancara oleh HRD. Lalu pada panggilan yang kedua, biasanya kamu akan dipanggil datang untuk diwawancarai oleh si user. Tapi hanya berhenti sampai tahap ini saja. Dan kemudian nggak ada panggilan lagi berikutnya. Ya, ini berarti interview kamu sudah gagal sampai di sini.
Yang itulah teman-teman 12 sinyal atau pertanda bahwa interview kerja kalian sudah gagal dan kalian sudah pasti tidak akan diterima bekerja. Jadi kalian bisa mendeteksi sendiri apakah lamaran kerja kalian itu berhasil atau tidak. Caranya adalah dengan menganalisa sendiri dari ke-12 sinyal ini setelah kalian selesai di interview. Kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Karena ini adalah hasil dari pengalaman aku pribadi. Karena dari sekian kali aku gagal diterima bekerja, aku mengalami hal-hal yang seperti ini. Demikian juga di saat aku berhasil mendapatkan pekerjaan, yang aku alami itu justru adalah hal-hal yang sebaliknya dari ini. Makanya, aku bisa membuat video ini untuk membantu kalian yang merasa penasaran bagaimana caranya untuk mendeteksi apakah lamaran kerja kalian berhasil atau tidak. Demikianlah teman-teman, pembahasan dari materi ini sampai di sini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.